Oke, jumpa kembali bersama Bang Pedro si Mister. Kali ini Mister mau kasih tahu caranya tips memilih karburator buat bebek biar makin kencang. Nah, di sini Mister kasih tip biar tidak salah kaprah dan tidak salah memilih. Apa sih Bang tipsnya? Oke, ikutin terus sampai tamat gayagannya bersama Kucing Racing. Oke, ini dia, cekidot. Oke, berbicara karburator, terutama pada motor bebek, tentu sangat menarik ya. Hanya dengan mengganti karburator aja motor kita bisa lebih kencang dari standarnya. Nah, tapi ada pakem-pakem atau ada beberapa yang nggak bisa dilanggar ya Gan ya. Tentang memilih tips karburator buat motor kamu ya Gan ya. Pertama tentu berbicara motor bebek, kita banyak kategorinya ya. Mulai dari cc-nya yang 100 cc atau bahkan kurang dari cc tersebut sampai yang 150 cc. Contoh misalnya yang 100 cc seperti Supra, Grand atau misalnya Suzuki Smash yang 110 atau Pega ZR atau Pega R dan lain sebagainya. Dan bahkan di bawah 90 cc juga ada. Misalnya Astra Star itu kan hanya 87 cc ya, alias masih di bawah 90. Nah, memilih karburator itu ada beberapa pakem dan tujuan yang nggak bisa dilanggar. Pertama, kita harus tentukan dulu. Kita mengganti karburator itu tujuannya untuk apa sih Bang? Kalau misalnya motor kamu standar dan karburator standarnya rusak, kalau hanya ingin mengganti saja, tentu pilihannya ya yang standar lagi. Bisa standar original atau standar aftermarket, misalnya merek NPP, KNZ, atau misalnya merek yang lain sebagainya ya kan ya, bisa diganti. Nah itu ya, kalau motor kamu standar pingin diganti standar lagi. Tapi misalnya motor kamu pingin upgrade lebih kencang, pingin ganti karburator yang di atas standar, katakannya karburator racing. Nah saya ingin memberitahu caranya, tips memilih karburator racing biar makin kencang ya. Pertama, kita bisa tentukan pilihan spek motor dulu kita. Misalnya contoh motor kita standar nih Bang, pingin lebih kencang, atau misalnya cuma ganti knalpot doang Bang, atau cuma pakai kopling tangan aja Bang, dan ganti CDI atau ganti busi. Nah pilihannya yang cocok apa sih Bang? Nah ada dua pilihan. Pertama, kita bisa pilih karburator racing, katakanlah racing misalnya PWK, PE, TM dan lain sebagainya, katakanlah itu karburator racing. Bisa juga kita memakai dari karburator motor yang standar tapi yang kapasitasnya lebih besar. Nah ini sebagai contoh ya. Misal, motor kamu Jupiter Jet atau Supra atau Smash, sebetulnya tak perlu ganti karburator racing juga, bisa. Tapi bisa pakai karburator motor lain yang kapasitasnya lebih besar. Contoh misalnya pakai karburator Kirana atau Karisma atau pakai Arasi atau pakai Shogun 125. Nah, untuk motor cc yang saya sebutkan tadi itu rata-rata kisaran antara 100 sampai 110 cc ya. Misalnya Supra tadi ya, Grand, Jupiter Jet ya, atau misalnya Blitz Joy ya, atau Blitz ya. Itu bisa pakai karburator punya bebek 125 standar. Misalnya ya tadi ya, Karisma, Kirana atau Shogun 125. Itu penturinya lebih besar. Itu sebetulnya bagi Mister itu udah lebih dari cukup kan? Udah lebih dari cukup. Misalnya contoh Astrea Grand pakai karburator Honda Win. Standarnya Astrea Grand itu ukuran 16 penturinya itu. Honda Win standarnya itu ukuran 18. Seperti itu ya. Meskipun sama-sama standar, tapi kan karburatornya lebih besar. Contoh lain juga, Smash ganti pakai Shogun 125. Smash kan 110 cc. Ganti Shogun 125. Tentu penturinya lebih besar ya kan ya. Nah, itu ya contohnya. Atau misalnya FU. FU itu pakai Mikuni BS26, bisa ganti pakai punya standarnya Scorpion yang BS31 atau 30 itu ya kan ya. Nah itu bisa juga. Tapi misalnya kalau saya Bang, saya pingin yang racing aja Bang. Nah pilihannya apa sih? Nah kalau pingin racing, kembali ke kapasitas motor kita dan spek motor kita ya. Ingat ya, kapasitas dan spek motor kita. Ada yang bicara Bang, apakah bisa PE28 dipakai di bebek? Misalnya ya, saya ini contohkannya. PE28 dipakai di bebek bisa aja. Misalnya ini ya, PE28 dipakai di bebek, bisa gak Bang? Ya bisa aja. Dengan catatan motor kamu misalnya udah klepnya udah gede ya, misalnya diganti klepnya. Terus bloknya diganti atau di bore up yang kapasitasnya lebih gede. Misalnya contoh
tadinya motor kamu itu 110 cc, di bore up jadi 120 atau 130 cc dengan klep gede. Misalnya klepnya 28, 24 atau 27, 23. Nah, itu pakai PE28 ya. Tapi misalnya kalau motor kamu itu standar cuma ganti knalpot doang, misalnya, "Bang, motor saya cuma ganti knalpot doang, kopling tangan," atau misalnya pakai ini apa? Knalpot racing ya atau ganti CDI. Itu cocoknya apa? Atau misalnya standar banget, ya pilihannya tentu PE28 atau PWK28 bukan pilihan ideal. Pilihannya tentu ada dua, antara PE24 dengan PWK24. Ya, ini saya kasih contoh. Nah, ini merek yang ada di video hanya sebagai ilustrasi aja ya, karena merek itu bebas ya. Ini saya merek KNZ ya, dengan merek CPO ya. Ini PE24 ya, dengan PWK24. Nah, ini pilihan cocok bagi kalian motor bebek yang pingin ganti karburator racing ya, dengan spek mesin standar atau ubahan ringan ya kan ya. Bisa pakai PE24 atau PWK24. Sebetulnya bisa juga sih PWK26 nih, saya contohkan juga ada apa PE26 misalnya. PE24 atau misalnya PE26. Bisa ya, tapi saran saya pilihan yang pertama tentu PE24 ya. PE24 ya. Dengan PWK24. Pilihan yang logis untuk pertama untuk mesin spek standar bisa atau ubahan ringan bisa ya. Jadi jangankan ukuran 28, 30 atau 34 sekalipun kalau motor kamu speknya mendukung tentu bisa. Speknya mendukung itu apa? Misalnya contoh motor udah diubah ya, klepnya udah gede-gede, bore up-nya udah gila-gilaan, stroke up-nya udah gila-gilaan. Tentu walaupun bebek ya, tapi kalau udah di bore up misalnya jadi 130 ke atas, apalagi 150, misalnya Jupiter MX di bore up pakai 130 cc, 150 cc pakai block fiction, bahkan pakai block aftermarket misalnya 170 cc dengan klep gede, tentu 24 udah nggak bisa rasional lagi ya, pilihannya minimal 28 misalnya ya seperti ini. Bahkan ukuran 32, 30 ataupun 34 bisa kalau klepnya misalnya udah gede, bore up-nya gila-gilaan. Nah, itu bisa ya. Jadi, sebetulnya ganti karburator itu melihat spek dan kebutuhan ya. Ya, kalau misalnya motor kamu cuma untuk sekolah, pergi ke pasar nganter emak, atau hanya untuk nongkrong doang, ya saran saya jangan boros-boros banget. Kita mengingat ya kencang juga dapat, iritnya juga dapat, apalagi untuk motor harian ya. Cukuplah misalnya motor kamu ganti pakai karburator standar motor lain, seperti misalnya pakai GL100 yang ukuran 22 ya, atau misalnya pakai Honda Win, atau misalnya pakai karburator Shogun 125 atau Kirana. Itu lebih dari cukup loh untuk standar harian ngeyel. Tapi misalnya kalau pingin racing ya cukup PE24. Antara dua pilihannya, antara PWK24 dengan PE24. Tapi saran saya PE24 karena PE24 itu lebih irit daripada PWK24. Jadi kita pertimbangkan berbagai aspek ya. Jangan cuma pingin ngebut doang, nanti boros, nanti mengeluh bensinnya boros lagi ya. Apalagi untuk pelajar yang dananya masih terbatas, uang bensin aja masih pas-pasan kasarnya ya. Tentu kita harus memikirkan jangan cuma kenceng doang, tapi dari sisi ekonomis juga ya. Jadi pilihannya ya jangan gede-gede lah. Meskipun motor standar pakai PE28 sekalipun bisa. Sekedar hidup bisa, tapi nggak ideal menurut saya mesin standar pakai PE28. Kalau sekedar hidup sih bisa hidup, tapi boros iya, kenceng sih, tapi nggak ideal gitu kencengnya. Yang cocok dan pas kencengnya tentu PE24, PWK24, jadi kencengnya dapat, pas, terus udah gitu BBM-nya nggak terlalu boros. Bicara irit, tentu yang irit ya karburator standar. Makanya tadi di awal saya jelaskan, kalau motor kamu rusak karburatornya dan kamu motornya standar pingin mengganti standar lagi, ya idealnya tentu pilihannya ganti karburator standar lagi. Baik yang original ataupun merek aftermarket. Jadi standar itu pilihan yang paling ideal, irit. Tapi kalau pingin lebih kencang dari standar tentu yang paling gampang pada motor karburator itu ya tentu ganti karburator. Ganti karburator, hanya dengan mengganti karburator tenaga naik, akselerasi juga naik. Tapi konsekuensinya pasti lebih boros dari standar. Jadi pikirkan di situ ya. Misalnya, "Bang, nggak masalah bang, orang tua saya banyak duitnya, saya beli bensin nggak masalah." Atau, "Bang, saya kan udah kerja, jadi masalah bensin nggak masalah." Ya oke,
nggak apa-apa, tapi jangan sekarapnya dewe gitu, jangan seenaknya. Meskipun wah bensin mah nggak masalah, yang penting kenceng. Kamu main pasang karburator gede di motor kamu, misalnya pakai PWK apa 34 misalnya, atau misalnya pakai PE 31 misalnya, atau PWK 32, ya bisa-bisa aja. Tapi kan kita harus melihat kebutuhan si mesin itu segimana. Ya nggak masalah ya kalau kita ubahannya banyak. Jadi kalau untuk ubahan, jadi begini ya, saran saya ya, jadi dari beberapa perbincangan yang tadi kita ini, kalau motor kamu standar, saran saya cukup karburator standar dari motor lain ya. Atau hanya ubahan ringan, misalnya hanya forking harian, motor 4 taknya, terus misalnya kita hanya ubah cuma ganti knalpot, ya pakai karburator merek lain udah lebih dari cukup ya kan ya. Misalnya pakai yang rata-rata yang ideal motor karburator lain itu yang dipakai seperti itu ya. Punya GL 100 yang PM apa Keihin PD22 atau punya GL Pro yang Keihin PD24 ya kan ya, itu udah lebih dari cukup ya kan. Atau misalnya pakai Honda Karisma, Honda Kirana atau Shogun 125 itu udah lebih dari cukup ya kan ya. Untuk pribadi saya ya, kalau untuk ubahan ringan lebih kencang dari standarnya pasti itu ya. Tapi kalau pingin yang racing ya pilihannya antara PE24, PWK24 atau PE26 juga ya kan ya. Nah di sini contoh misalnya ini PE24, ini PE26 ya kan ya, hampir tuh beda dikit ya ininya ya. Jangan lupa ya ganti intake-nya juga. Kalau PE24 dengan PE26 masih bisa pakai intake ukuran 24 ya kan ya. Tapi misalnya kalau udah PE28 tentu pilihannya intake-nya yang khusus untuk 28 ya. Jadi kalau ganti ini ya, ganti karburator pada bebek rata-rata itu hal yang paling utama dan biasa itu ganti intake ya. Ganti intake banyak dijual di pasaran intake aftermarket, atau misalnya sekalian ganti intake-nya. Masa motor misalnya mau Grand pakai Honda Win sekalian dengan intake Honda Win nggak masalah. Atau misalnya motor Smash ganti karburator punya Shogun 125 sekalian intake-nya pakai Shogun 125, itu juga nggak masalah ya kan ya. Seperti itu ya. Apalagi kalau untuk aftermarket seperti ini PE, PWK, TM itu pasti ganti intake yang racing ya kan ya. Intake khusus banyak dijual di pasaran mulai harga 50 ribuan sampai ratusan ribu lengkap ya. So, jadi mulai sekarang jangan sembarangan untuk pilih karburator ya kan ya. Jangan mentang-mentang pingin kencang berpikiran, wah ganti karburator gede pasti kencang nih. Ya nggak akan kencang kalau nggak seimbang. Kalau cc-nya cuma kecil, cuma 110 cc, klep standar, knalpot standar, semuanya yang ada malah boros, iya kenceng kagak gitu. Lebih baik karburatornya yang ukurannya pas, walaupun lebih kecil, tapi pas, tapi hasilnya lebih maksimal ya. Bahan bakar juga lebih irit ya kan ya. Kita nggak perlu pusing-pusing mikirin biaya bensinnya juga ya, karena pasti lebih hemat. Jadi intinya segala sesuatu itu harus pas. Yang ideal itu yang pas, jangan berlebihan, jangan kekurangan ya kan ya. Jadi mulai sekarang tentukan motor bebek kamu itu mau pakai karburator apa. Pakai karburator dari motor lain yang lebih gede, lebih cc-nya lebih besar, atau pakai karburator racing yang udah saya sebutkan tadi ya. PE24, 26 itu untuk harian udah lebih dari cukup banget. Ubah harian standar udah lebih cukup dari banget. Tapi misalnya kalau spek kamu itu wah untuk balapan, untuk kebut-kebutan, tentu pilihannya banyak. PE28, PWK28, TM, PM ya. Banyak ya di pasaran ya. Itu 28 minimal kalau udah ubahan. Udah bore up, udah ubahan. Bisa juga di atas itu. Misalnya ukuran 31, 32, bahkan 34 ya kan ya. Untuk bebek bisa kalau spek kalian mendukung. Oke, mungkin itu aja sih Gan pemaparan dari saya tentang tips memilih karburator buat motor bebek. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kelebihan kata, kekurangan kata, mohon dimaafkan. Pokoknya akhir kata sukses buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bang Pedro, si Mr. Tech. Mantap.